bisawmi yawmin aw yawmaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nabi mengingatkan bahwasanya puasa Ramadan harus dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh curi star dalam puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan yang sifatnya sembunyi, ibadah yang sifatnya rahasia, tidak boleh orang sholat, tidak boleh orang puasa Ramadan sendiri-sendiri, tidak kompak. Tentu apalagi siar hari raya, lebih tidak boleh lagi. Puasa pada hari yang orang belum puasa, dia sudah puasa duluan, ini namanya puasa yaumus syak. Puasa pada hari yang diragukan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shoma yauma yushaqqu fihi faqad a'sa abal qasim." Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan di dalamnya, sungguh berarti dia durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti haram. 2 hadis tadi mengindikasikan bahwasanya ibadah puasa memang harus dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Untuk itulah dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "As-shaumu yauma tasumun." Puasa Ramadan adalah hari di mana kalian sama-sama berpuasa. Al-fitru yauma tuftirun. Idul Fitri di mana hari kalian sama-sama berbuka. Al-adha yauma tudhun. Idul Adha adalah hari di mana kalian sama-sama menyembelih. Sudah menjadi kebiasaan di negeri kita, Indonesia Raya. Seringkali kalau Ramadan dan Syawal kisruh. Nisfu Sa'ban kemarin 15 Sa'ban orang nggak kisruh. 27 Rajab di Isra Mi'raj orang nggak kisruh. 1 Muharram nggak pernah kisruh. Begitu 1 Ramadan 2 versi. Inilah negeri kita, Indonesia Raya. Bineka Tunggal Ika. Untuk itulah jemaah sekalian, ini perlu kita adakan diskusi yang serius. Kalau kita lihat dalam prinsip syariah maupun prinsip rasio, sesuatu yang tidak boleh beda adalah waktu. Sesuatu secara rasio dan secara syariat yang tidak boleh beda adalah waktu. Waktu harus sepakat, nggak boleh beda. Karena selisih waktu, selisih syariat. Kalau saya jam 6 sore, jamaah jam 4 atau jam 5 sore, tentu saya sudah buka puasa duluan. Jamaah masih puasa. Jamaah tanya, "Ustaz kok buka puasa duluan?" Loh, saya udah jam 6. Kami masih jam 5. Ya sudah, saling menghargai lah. Gak mungkin beda satu masjid, selisih 1 jam, selisih syariat. Saya sudah buka puasa, jamaah masih puasa. Demikian pagi, saya sudah jam 5, jamaah masih jam 4, saya sudah haram sahur, jamaah sudah makan sahur. Kalau 1 jam saja tidak bisa diterima dengan rasio, apalagi 24 jam 1 hari. Untuk itulah Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj." Mereka tanya kepada engkau Muhammad tentang masalah hilal. Hilal terbitnya bulan, munculnya bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan hilal itu adalah untuk waktu-waktu manusia. Penentuan waktu bagi manusia. Wal hajj, dan untuk penentuan waktu haji. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Jadi syariat terkait dengan waktu. Selisih waktu, selisih syariat. Persis yang terjadi di negeri kita. Yang satu masih Sa'ban, yang satu sudah Ramadan. Saling memandang. Yang satu masih Ramadan, yang satu sudah Syawal Lebaran. Bapaknya masih puasa, anaknya sudah Lebaran. Anaknya bilang bapaknya, "Pak, udah Lebaran nih,
orang tua kolot, masih puasa aja. Kata bapaknya, lebaran pala lu aja yang lapar. Beda, satu rumah ada dua hari raya, ada yang A, ada yang B. Istrinya puasa, suaminya lebaran. Kata istrinya, Mas, maafannya besok aja ya, saya masih puasa. Kata suaminya, mana ketupatnya? Saya masih puasa, Mas. Suatu keanehan. Dan di negeri Bapak ini biasa, Indonesia Raya. Untuk itulah perlu dipahami baik-baik. Penentuan masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal itu biasa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara ru'yatul hilal, melihat munculnya hilal dengan mata telanjang atau dengan teknologi. Nah, ru'yatul hilal bisa tepat, bisa salah. Ini perkiraan. Boleh jadi yang lihat salah. Lagi berantem sama istrinya, lagi di kantor mau di PHK, lihat hilal bisa tepat, bisa tidak. Mungkin gak kelihatan, dia mata morgana kelihatan, atau hilal kelihatan sama dia gak kelihatan karena munculnya hilal sebentar, hilang lagi. Ini dengan ru'yatul hilal. Yang kedua dengan cara hisab. Hisab dengan ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah juga bukan ilmu pasti. Kenyataannya antara pemerintah dan sebagian ormas menentukan dengan ilmu hisab tidak sama. Contoh besok, pemerintah sudah kasih 10 Juli 1 Ramadan. Sebagai ormas sudah ngotot 9 Juli 1 Ramadan. Sama-sama hisab itu. Hasilnya beda. Sama-sama hisab. Itu sama-sama hisab perhitungannya. Beda. Berarti ilmu hisab bukan ilmu yang pasti. Sampai hari ini para ahli hisab dunia masih berselisih tentang tanggal lahirnya Nabi. Tanggal berapa Nabi lahir? Sebagian ahli hisab mengatakan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang terkenal di negeri kita. Sebagian ahli hisab dunia mengatakan tanggal lahir Nabi 9 Rabiul Awal. Selisih 3 hari. Mereka sepakat Nabi lahir hari Senin. Kenapa? Karena hadisnya banyak. Nabi lahir hari Senin. Tapi tanggalnya mereka berselisih. Padahal sama-sama pakai ilmu hisab. Berarti ilmu hisab bukan ilmu pasti. Untuk itu jamaah sekalian, nggak perlu yang begini jadi keras kepala. Karena hal yang tidak pasti. Karena bukan ilmu matematika dalam hal ini. Ini perkiraan, timbangan, ukuran. Bisa tepat, bisa tidak. Kalau kita melihat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, siapa yang menjadi otoritas penentuan ini? Kalau mengacu ayat Quran jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amr, penguasa di antara kalian. Taat kepada penguasa ada dalilnya dari Quran. Taat kepada ormas nggak ada nasnya dalam Al-Quran demikian. Demikian di masa Nabi SAW. Ketika orang yang melihat hilal datang kepada Nabi SAW, datang kepada Nabi, ya Rasul, ini ra'aitul hilal. Lihat hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ya Rasul, saya sungguh melihat hilal. Orang yang melihat hilal waktu itu lapor kepada Nabi sebagai ulil amr. Kemudian Nabi perintahkan, wahai Bilal, umumkan manusia besok kita puasa. Orang yang melihat hilal ini tidak mengumumkan sendiri, tapi dia lapor kepada Nabi sebagai penguasa waktu itu. Berbeda di kita, gatal orang-orang kita. Melihat hilal di Cakung, yang lain pada ngikutin di belakang, dicolek, kelihatan nggak Pak? Harusnya amanah ini, nggak boleh diumumkan. Dia lapor dulu. Ini yang melihat gatal juga. Kelihatan
langsung inspektor, kelihatan sehingga cakung duluan. Negara cakung merdeka. Jadi keliru nih, teman-teman gatal juga sih telepon, Ustaz cakung adalah capeknya ya, agama apa mau masing-masing, dan ternyata mau watak Indonesia seperti itu, nggak bisa diatur. Lihat aja di jalan, polisi sampai pusing, nggak bisa diatur ya. Mesti Firaun yang mimpin negeri ini baru tertib ya. Kalau masih orang kita nih, masuk Indonesia nggak bisa, mesti sewa pemimpin dari luar yang kejam, tegas, baru. Nah, jadi kalau kita lihat di hadis Nabi SAW, orang datang kepada Nabi, ya Rasul, ini ra'aitul hilal. Dia amanah, petugas yang sudah ditunjuk oleh negara, dia amanah. Karena menyangkut hajat 200 juta di negeri kita, kaum muslimin. Terkait ibadah sosial, bukan sendiri-sendiri. Sama dengan ilmu hisab, orang boleh saja menghitung dengan ilmu hisab, ilmu falak. Sebagian ormas kita akui memang pintar-pintar dalam ilmu hisab. Ya, cuman orang kita banyak yang pintar, Pak. Sebenarnya orang kita banyak pintar. Cuman apa namanya nggak dipakai. Contohnya yang nyender. Yang nyender kalau ngaji itu bisa pintar-pintar dia. Sehingga dia ngaji harus nyender karena kepalanya ilmu semua. Dia goyang kalau nggak, mesti nyender dia. Makanya yang nyender itu biasanya pintar-pintar. Makanya kalau ada yang ngaji, kemudian ada yang nyender sambil tidur, saya suka grogi. Oh itu ulamanya. Karena dia nggak bisa diam begini, karena kepalanya berat dengan ilmu, dia harus nyender. Nah, di Indonesia banyak orang pintar, dia bisa dengan ilmu hisab. Tapi kalau sudah ketemu, dia laporkan kepada negara. Negara yang putuskan, karena hukum ini milik negara, bukan milik individu. Nanti akan saya jelaskan tentang kaidah hukum milik negara yang mana saja. Bukan milik individu. Sialnya di negeri kita, tiap ormas bikin kalender sendiri. Kalau di negara-negara tidak ada ormas bikin kalender, itu wilayah negara. Seperti kita jamaah sekalian. Apa namanya? Sekarang tanggal 1 Juli. Gak boleh kita bilang, Ustaz saya masih 31 Juni atau 30 Juni. Gak boleh, kita harus sepakat 1 Juli. Saya udah 2 Juli. Nah lu. Tapi kalau hijrah itu biasa Indonesia Raya. Nah, untuk itu jangan sekali otoritas. Orang pakai ilmu hisab sudah. Ustaz, kalau pemerintah salah gimana Ustaz? Jangan sekalian. Kesalahan dalam penentuan masalah ini, sepakat para ulama, kesalahan yang dimaafkan. Kenapa? Di masa Nabi juga salah. Nabi pernah salah. Lihat hadisnya dalam Sunan Abi Daud dalam bab idza akhta'a qaumun al-hilal. Apabila satu kaum salah dalam menentukan hilal. Begini ceritanya. Ketika Nabi SAW sedang puasa pada hari yang ke-30, hari yang ke-29, 29 Ramadan, Nabi puasa. Lagi puasa, menjelang sore, menunggu terbitnya hilal, 1 Syawal. Ternyata waktu itu cuaca mendung. Seperti kita nih, Cakung, cuaca mendukung. Mendung. Jadi Cakung cuaca mendukung. Ya kan, buat makan enak, buat nyender juga enak. Nah, Nabi sedang puasa hari ke-29, tiba-tiba mendung, sehingga tidak terlihat hilal. Istiqmal, digenapkan puasa 30 hari. Ketika Nabi dengan para sahabatnya sedang puasa pada hari yang ke-30, tengah hari bolong, tengah hari bolong apa? Lagi siang-siang itu, ternyata kelihatan hilal 1 Syawal. Oh ternyata salah.
Nabi salah. Nabi salah, bayang. Oh ternyata ini 1 Syawal, bukan 30 Ramadan. Nabi perintahkan sahabat batalkan puasa. Besok kita sholat Id. Kenapa? Karena sudah terlanjur siang, nggak mungkin sholat Id. Karena Id waktu duha. Besok kita sholat Id. Berdasarkan hadis ini yang terkandung dalam Sunan Abi Dawud, ijma ulama sepakat bahwa kesalahan dalam penentuan masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal ini kesalahan yang dimaafkan, sah. Kalau seandainya, ini pahitnya, pemerintah benar salah, itu masih lebih baik ketimbang ada 2 hari raya, ketimbang ada 1 Ramadan, lebih salah lagi. Kalau otak saya nggak terima, nggak tahu kalau otak yang nyender. Ya, hormati yang nyender, ya kan? Fuqaha itu, fuqaha. Ahli fikih. Al-Mukarram. Ya. Jadi belakangnya nggak ada tulangnya, jadi harus nyender. Nah, kembali bahasan kita. Dalam Islam, ya, dalam Islam yang namanya sahrun, toh sahrun nggak? Ada yang namanya sahrun nggak? Sahrun, ya. Kalau berarti kita sahrun. Sahrun dalam bahasa Arab artinya bulan. Dalam Islam bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. 1 bulan. Beda dengan kita. 1 bulan itu 30, 31. Februari kadang 28, kadang 29. Kalau Islam bulan 29 atau 30. Ketika negara pemerintah menetapkan puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari, sah 1 bulan. Gak ada yang salah. Kecuali kalau negara memutuskan puasa Ramadan 28 hari atau 31 hari. Ini baru penyimpangan. Sah 1 bulan. Kalau bicara salah, Nabi salah. Saudi beberapa kali salah penentuan hilal. Saudi salah. Teman-teman saya telepon salah banyak Saudi berapa kali pemerintahnya. Tapi ini kesalahan yang dimaafkan. Ini dia. Sebenarnya nggak ada masalah. Ustaz, nah ini dia. Penguasanya maling, koruptor, zalim. Ngapain diikutin? Permasalahan hilal tidak terkait dengan kezaliman penguasa. Emang kita diajak maling? Emang kita diajak zalim? Ini kemaslahatan. Dan apakah kalau ormas kita ikutin juga itu bersih, kejamin? Nggak ada zaman sekarang. Tetap saja tawana duit. Iya kan? Ustaz bilang, gimana Ustaz hukumnya? Haram. Belum lihat duit. Kasih 10 miliar. Gimana hukumnya? Harum. Ya Pak ya? Amat batonan lihat duit no. Berubah. Nah ini contoh jamaah sekalian. Ini bukan suatu kezaliman, ini kemaslahatan. Bayangkan kalau besok penguasa kapok. Mulai besok pemerintah tidak mau ngurusin lagi tentang ru'yatul hilal. Kenapa? Nggak ada duitnya. Mendingan ngurusin haji, ada duitnya. Terserah lu dah. Mau lebaran seminggu kek, mau 3 hari kek, tak padol. Mau kayak gitu, ya kan? Memang survei membuktikan yang sering puasa duluan, lebaran duluan adalah mall. Lebaran sale, belum lebaran. Lebaran sale, Ramadan sale, kurang ajar. Nah, jamaah sekalian, di dalam Islam ibadah ada 2. Pertama ada yang namanya amal fardi. Yang kedua ada namanya amal jama'i. Ada amal fardi adalah amal yang dikerjakan pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, tidak terkait orang lain. Contoh,
sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, berzikir, berdoa. Ini amal yang sifatnya pribadi sendiri-sendiri. Sholat tahiyatul masjid namanya, bapak masjid. Ini sendiri-sendiri. Dibikin berjamaah malah salah. Yuk, tahiyatul masjid berjamaah yuk. Kalah. Azan diri sendiri. Satu masjid azan bareng-bareng, kalah. Yang kedua, ada yang namanya amal jama'i. Amal yang harus dikerjakan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Dibikin sendiri-sendiri salah. Contoh, penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam ini berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kalau di gedung ini ada maling namanya, ketahuan maling kotak promol namanya, ya seringkali kotak promol hanya yang hilang. Makanya kotak promol jangan pakai yang kaca, itu mengganggu hati orang. Ya karena tuh 100.000 merah semua. Begitu pengurus nggak ada, dia ambil lidi pakai permen karet. Bukan ngajarin, ngasih tahu. Ya nggak, kayak itu orang sama dihancurin, ketahuan, pakai lidi, permen karet. Tinggal tunjuk yang merah. Terus. Nah, pencuri umpamanya, ayatnya jelas dalam surah Bani Israel, Al-Isra, asariku wasariqatu faqtu aydiyakum. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Jelas ayatnya. Bukan seperti hilal, bisa benar bisa salah. Bukan dengan hisab, bisa benar bisa salah. Ini jelas ayatnya. Yang jadi masalah, yang motong siapa? Ormas, ustadz, kita. Oh ini dia malingnya. Sini pak, yang potong pak. Terus haram, nggak boleh. Walaupun ayatnya jelas. Ini ayat milik negara. Negara yang hukum. Ustadz negara nggak hukum gimana? Ya sudah, sabar. Bukan kita main hakim sendiri. Rajam, kisos. Ini hukum-hukum Allah. Bahkan Allah mengancam, "Waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir. Walaupun ancamannya jelas, tapi tetap ini milik negara. Beda dengan salah penentuan hilal. Salah dimaafkan. Ini kenapa kita malah keras kepala? Yang sudah jelas ayatnya dan ancamannya juga jelas, kita nggak berhak nentuin, mutusin, menghukum sendiri. Negara, ini namanya ahkam sultaniyah, hukum milik negara. Biar. Jadi nggak boleh kan hakim sendiri. Kayak umpamanya pajak. Bapak bayar pajak. Pak, ngapain bayar pajak? Dirjen pajak, maling semua. Orang tahu lah. Bayar sama saya aja pak, mau ustadz pak. Gitu. Ya, pasti pak. Mau pak, penjara saya. Bapak tetap bayar pajak. Ditanya sama dirjen pajak, pak udah bayar pajak? Udah, masa apa mau ustadz nih? Kok gak mau ustadz? Masuk penjara saya. Makan duit pajak. Gak punya hak. Nah ini contoh hukum-hukum milik negara. Jamaah sekalian, hari raya syiar yang sangat besar, satu wilayah. Beda dengan negara lain gak masalah. Di masa Nabi pernah terjadi antara Madinah dengan Syam, beda Ramadan. Tapi satu negara, kata para ulama sepakat harus sama, karena syiar satu negara. Dalam Islam, perhatikan, masjid syiar Islam tidak apa? Pak, masjid syiar Islam bukan? Masjid syiar bukan? Syiar, sepakat kita. Kalau bikin masjid di samping masjid, syiar bukan? Di bapak nih, di rumah satu RT bikin masjid, blok. Saya orang kaya, bikin masjid sebelahnya. Gitu. Sebelahnya. Gitu. Nah, masjid perjuangan.
Ya kan, Bapak umpamanya. Masjid perjuangan ya kan. Bapak masjid doang ya kan, saya masjid perjuangan. Ya. Atau masjid reformasi. Atau masjid syariat. Ya. Syiar tidak, Pak? Hah? Syiar tidak bikin masjid di samping persis samping masjid, bukan syiar lagi. Dalam Al-Quran, orang munafik bikin masjid di samping Masjid Kuba. Namanya masjid apa? Masjid Dirar. Tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah barisan orang-orang mukmin. Kalau masjid saja, syiar lokal, dilarang bangun masjid di samping masjid, karena akan memecah belah kaum muslimin, apalagi hari raya. Lihat-lihatan itu sholat id, di luar. Jadi lihat-lihatan, yang sholat id ngeliat yang jalan kan sholat id sholat. Iya kan bingung, yang belum zakat fitrah, wah belum zakat fitrah, gimana sholat id? Yang puasa juga bingung, wah gimana nih? Puasa jangan. Yang paling rusak adalah ustadznya. Ceramah id 2 kali. Hari ini ceramah, besok ceramah. Lo nggak bener lo ngajarin orang lo. Dia bilang lumayan buat pulang kampung. Jadi rusak, pikir jadi rusak. Ini gara-gara kita ini keras kepala. Sudah ada yang ngatur. Dan pemerintah juga terlalu lembek. Itu kan otoritas dia, ngapain ngundang ormas? Sudah putusin saja. Dan pemerintah masih arif diundang. Gak ada hubungan dengan SBY, dengan Pak Demokrat. Gak ada hubungan, ini otoritas Departemen Agama. Sudah ikutin saja. Kita nih, nikah kemana Pak? Pak, kalau nikah kemana? KUA. Zolim gak KUA? Jolim gak? Zolim gak KUA? Yang nyender? KUA zolim gak? Zolim, 30.000 resminya. Iya Pak, 30.000. Gimana mana mau sekarang? Betul, aslinya masih 30.000. Sih 30.000. Saya bawa, kalau mau nikah sekarang nih, dari orang kantor di atas, ya, 30.000. Saya bisa ngurus anak, ini 30.000. Mentok-mentok 100.000 deh, 70.000 buat apa namanya, uang monyet. Uang monyet. Ya, uang suap itu kan uang monyet. Tahu monyet gak? Monyet kan rakus. Ya, kanan kiri megang, di kaki megang monyet. Nah, KUA zolim. Tapi walaupun zolim, tetap kita lapor ke KUA. Bukan ormas. Pak, saya nggak percaya sama KUA. Saya nikah sama ormas saja deh. Kan nggak mau. Kira nikah ke KUA. Padahal zolim. Berapa? 1.500.000. Mana ada sekarang 500? Padahal 30.000. Resmi. Ya, makanya sampai bisa naik begitu, ini bukan urusan agama lagi, anggap urusan asmara ini. Gitu. KUA. Ya. Nah ini contohnya mas sekalian. Ini hukum milik negara. Jadi sebenarnya masalah ini selesai sudah. Allah alam bisawab. Kita diskusi. Biar yang nyender nggak tidur. Silakan Pak. Ada yang mau tanya masalah ini? Kalau ada, silakan. Ya. Atau kalau belum ada, saya terangkan lagi. Hari raya itu syiar yang sangat besar. Sholat id, Nabi kerjakan di mana Pak? Di masjid atau tanah lapang? Lapang. Padahal sholat di Masjid Nabawi ganjarannya 1000 kali. Tapi kalah dengan syiar hari raya. Nabi sengaja bikin di tanah lapang. Padahal kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Sengaja di tanah lapang. Kenapa? Syiar. Maka dalam disunnahkan hari raya itu tidak di masjid. Kalau sholat Jumat di masjid. Ini kita aneh.
musola Jumatan nggak ngadain, hari raya ngadain. Kalau ngadain lu lumayan Ustaz, modal 5 juta dapat 15 juta. Ya, sewa sound system sekian 5 juta. Promo dapat 15 juta, 10 juta bagi-bagi panitia. Ini banyak. Ya dulu, setahu saya zaman dulu ya, 90-an, orang hari raya itu besar kenapa? Sekarang terkota-kota, masing-masing bikin. Musola di kampung, nggak bikin Jumatan, Lebaran dia bikin sholatnya. Lumayan, memang tawadu kita, tawaran duit. Nah, syiar besar mengalahkan sholat di Masjidil Haram. Yang kedua, hari raya itu ibadah itu kalah. Puasa hari raya nggak boleh, haram. Demi apa hari raya? Syiar Islam. Makan, hari makan. Kan makan. Maka saya bilang di kantor-kantor, kalau hari tasyrik bikin makan. Nanti ini Lebaran buka makan. Pas masuk makan. Hari raya kita. Baik kalau Idul Adha makan. 4 hari Idul Adha, 1 hari tasyrik, 3 hari di kantor makan. Jadi nggak harus fakir miskin daging kurban, makan kita. Boy, hari pertama digulai, kedua dikebuli, 3 sate, keempat di sop, kelima stroke. Ya, kaget darahnya. Ya kan, kita makan oncom, makan daging ya kan. Nah ini dia, jemaah sekalian, apa hari? Yang ketiga, hari raya di masa Nabi SAW itu perempuan yang sedang haid tetap hadir ke masjid. Perempuan yang sedang haid tetap hadir menyaksikan, walaupun dia tidak sholat, dia menyaksikan hari raya. Sampai Nabi perintahkan perempuan-perempuan pingitan yang biasa di rumah tetap keluar menyaksikan hari raya. Makanya kalau istri kita besok lagi haid berhalangan, tetap dia datang ke lapangan, tidak sholat id, tapi menyaksikan, hadir, kumpul. Syiar itu akan hilang ketika ada 2. Pengurus masjid ribut, gak bisa 1, harus 2. Ya udah, sekarang hari ini di masjid, besok mungkin di lapangan gitu ya. Jadi besok jangan gatal. Sudah, jangan tanya ustadz, jangan lihat media, jangan lihat ormas, lihat pengumuman secara resmi. Apa kata negara? Tunggu. Negara nggak sabar pengen sholat tarawih. Udah sholat aja dulu. Sholat tarawih waktunya gampang. Bisa habis isya, bisa pertengahan, bisa akhir malam. Nabi sholat tarawih 3 waktu, kadang di awal, di tengah, kadang di akhir. Lihat di Kampung Melayu, sebagian teman-teman bikin sholat tarawih dan isya jam 8. Habis buka, nanti isya aja jam 8. Boleh, yang nggak boleh azan itu mendahului waktu. Jam 8 sholat isya langsung tarawih. Jadi enak, kita habis puasa santai, ya kan? Kita kan brut, langsung ke masjid, nyender dah. Iya. Ada lagi di daerah Bekasi, sholat isya jam 7, ya, pulang jamaah. Nanti ke masjid lagi jam 8:30 sholat tarawih. Jadi enak. Habis isya lanjutin lagi polanya. Nanti 8:30 ke masjid. Gitu. Sholat tarawih udah ditentukan. Itu fleksibel sholat tarawih. Udah, kalau memang nanti pemerintah masih awal pembahasan, ya sudah pulang aja dulu. Nanti janji kalau jadi kemarin masjid 9:30 sholat tarawih. Fleksibel. Ini kita menggatel orang kita. Udah sholat tarawih aja dah, gimana besok lah. Nah ini dia jemaah sekalian. Jadi sebenarnya hukum-hukum agama sebenarnya mudah. Yang susah itu ngatur orang Indonesia. Agamanya sebenarnya mudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Kalau ada, silakan. Ya, kalau nggak ada cukup. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.